kita beralih ke Paragon Technology and Innovation, ya. Nah, perusahaan yang satu ini adalah salah satu perusahaan manufaktur kosmetik nasional terbesar di Indonesia dan pemegang beberapa merek-merek unggulan seperti Wardah, wah udah kenal semua ya, Makeover, Emina, dan Putri, ya. Dan ada lagi yang lain. Paragon ini berdiri sejak tahun 1985 dan ya ini telah memiliki ribuan karyawan dengan puluhan juta produk yang diproduksi setiap tahun. Paragon ini juga mendapatkan sertifikasi halal dari MUI dengan brand Wardah sebagai pionir di brand kosmetik lokal dengan label halal di Indonesia, ya. Nah, pembahasan kali ini akan sekitar bagaimana perubahan dalam perilaku konsumen dan strategi dalam menghadapi tantangan pada perusahaan consumer goods dalam masa new normal ini. COVID-19 Managing Impact on Consumer Goods Companies. Ya, kepada Bapak Johannes Astra dari Paragon, kami persilahkan. Terima kasih Pak Dedi Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya coba share screen. Udah kelihatan belum screen saya? Apakah suara saya terdengar? Karena udah, screen juga udah tampil. Silakan Pak. Aman ya? Oke. Kenan secara PDB. Yang mana sebelumnya sekitaran 5%, kuartal 4 4,97 di di kuartal 1 2,97. Itu secara year on year. Kita lihat di chart quarter to quarter, di sini kita ada yang menarik nih secara figur. Jadi lumayan konsisten. Kalau kita lihat dari 2017, 2018, 2019, trennya di kuartal 2 dan kuartal 3 itu meningkat, sementara di kuartal 4 menurun, kuartal 1 naik sedikit, ya, 2 dan 3 naik lagi. Nah, ini saya angkat paling tidak biar teman-teman bisa melihat bagaimana sih sebetulnya persiapan kita di kuartal 2 dan kuartal 3. Walaupun memang secara ekonomi di kuartal 1 itu menurun dibanding kuartal 1 2019, 18, tapi berdasarkan pattern kita bisa lihat bahwa sebetulnya di kuartal 2 dan 3 yang mana PSBB mulai direlaksasi, kita akan melihat peningkatan secara ekonomi. Nah, ini data dari Bank Indonesia. Jadi perlambatan terjadi ya dari kuartal 4 2019 ke kuartal di triwulan 1 2019 ke triwulan 1 2020 itu lebih banyak di area perdagangan, hotel, restoran, dan juga sektor konstruksi. Nah, kita lihat lagi ke chart yang berikutnya, ini dari Bank Indonesia, kita bicara mengenai Retail Sales Index. Di kuartal 1 2020, tepatnya di bulan April 2020, itu secara indeks itu mengalami penurunan ya, dibanding 3 tahun terakhir. Begitu juga untuk annual dan juga monthly real sales growth-nya. Nah, kita coba masuk lebih sedikit, deep and dive. Kalau kita bicara mengenai retail ya, sebetulnya ada banyak. Nah, area mana sih yang sebetulnya betul-betul down dan area mana yang sebetulnya masih lumayan. Nah, apa yang di-highlight atau diberi kotak warna biru, itu secara performance masih lumayan. Jadi, food, beverage, and tobacco itu walaupun ada penurunan, tapi tidak terlalu besar. Begitu juga information, communication, and equipment, ini lebih kurang mengenai smartphone ya, gadget, ini juga sama, penurunan tapi ada peningkatan lagi. Begitu juga ada household equipment. Tapi kalau sudah kita bicara mengenai cultural and recreation good,
kemudian clothing itu terjun bebas. Nah, tadi secara makroekonomi, sekarang kita lihat secara mikronya. Ini lebih spesifik ke industri kosmetik. Jadi alhamdulillah Paragon Technology and Innovation ini produk anak bangsa. Secara company kita menguasai pangsa pasar di Indonesia. Kita raja di negeri sendiri. Market leader di Indonesia. Jadi Paragon Technology and Innovation, kemudian disusul oleh Mendem dan juga L'Oreal. Dan kalau kita bicara mengenai share di chart yang sebelah kanan, ini kita bisa lihat bagaimana posisi Paragon sebagai market leader dibanding dengan kompetitor lainnya. Secara year to date, hampir semua ini negatif semua. Tapi MAT, Paragon, Mendem, dan L'Oreal itu lumayan bagus ya figurnya dibandingkan dengan beberapa perusahaan lainnya. Nah, yang kita lihat berikutnya dari sisi brand. Secara brand, Wardah itu mendominasi. Kita market share-nya 28%, disusul oleh Pixi 10,4%, the product dari Mendem, Maybelline dari L'Oreal. Kemudian secara year to date figure, ini semuanya merah ya, secara growth-nya, kecuali Emina and Makeover. Good news-nya, Emina dan Makeover adalah produk dari Paragon Technology and Innovation juga. Nah, ini secara mikro untuk kosmetik. Kita akan masuk lagi ke berikutnya. Nah, ini merupakan survei yang dilakukan oleh sumber Badan Pusat Statistik. Dilakukan terhadap hampir 90.000 responden. Jadi sebetulnya yang kita ingin tahu tingkat kekhawatiran terhadap kondisi COVID-19. Nah, sebetulnya apa sih message dari ini semua? Jadi kalau kita bicara mengenai consumer engagement, kita bicara mengenai aktivasi oleh tim brand ataupun marketing ya. Jadi ada beberapa topik di sini yang sebetulnya secara quick count itu merupakan topik yang bagus untuk kita engage dengan konsumen kita, yaitu bagaimana keluar rumah agar lebih aman, bagaimana kita look after ourselves, begitu juga mengenai keluarga. Ini merupakan beberapa topik yang diminati oleh berbagai responden di seluruh Indonesia. Nah, kemudian kita lihat lagi, kita bicara mengenai COVID, kita bicara ekonomi, sebetulnya apa sih yang terjadi gitu ya. Dari hampir 90 responden itu, 56% masih bekerja. Nah, yang warna kuning, 18,3% itu sementara dirumahkan. Artinya mereka masih bekerja, tapi sementara dirumahkan. Yang terkena PHK 2,5% dan sedang tidak bekerja itu 22,7%. Artinya, secara responden ya, 4 dari 10 itu mengaku mengalami penurunan pendapatan karena pandemi COVID-19, atau 41,91%. Dengan begitu, COVID-19 yang mana dimulai sejak Maret, pertengahan Maret sampai ke sekarang, ini bisa dikatakan no turning back. Artinya apa? Kita tidak akan kembali ke back to normal. Yang ada itu new normal. Seperti kita lihat di beberapa negara, karena setelah adanya penurunan, kemudian ada fase 2, yang mana itu sempat terjadi di China ataupun di Korea. Jadi, sebetulnya secara resiko dan opportunity itu perlu kita pertimbangkan dengan seksama. Nah, artinya apa? Artinya secara konsumen behavior ya, ada perubahan. Ada yang mana mereka spending-nya itu lebih ngelihat functional
instead of stick to the brand gitu ya. Mereka lihat secara functionality, secara emosi, bagaimana sebetulnya value proposition dari sebuah brand. Nah, itu pengaruh banyak terhadap consumer behavior. Yang berikutnya mengenai awareness pola hidup, kemudian bagaimana kita look after ourselves ya supaya bisa lebih sehat di kondisi pandemi seperti ini. Itu juga jadi concern dari banyak konsumen kita. Secara channel, baik MT atau GT ini heavily affected ya, kecuali di dua channel, minimarket dan e-commerce. Jadi kalau dari teman-teman semua ada yang dari sisi, ada yang dari FMCG industry, bisa dipertimbangkan channelnya. Kalau kita lihat data dari Nielsen, channel yang survive ataupun bisa dikatakan sustain ya secara performance sampai dengan Mei 2020 itu dari sisi e-commerce dan minimarket. Nah, yang berikutnya adalah mengenai enforced virtual working. Baik perusahaan yang believe atau tidak mengenai remote working atau work from home dikondisikan. Bukan pilihan, tetapi karyawan banyak sekarang ini sudah bekerja dari rumah. Cara kita bekerja, bagaimana organisasi menyikapi itu berubah. Dan yang terakhir itu lebih ke arah supply chain transformation. Jadi kalau kita bicara mengenai forecasting, yang mana berdasarkan dari 3 tahun penjualan terakhir, dimulai dengan pertengahan Maret, itu nggak ada datanya. Nggak ada datanya yang sebetulnya bisa menyiapkan kita seberapa turun sih penjualan kita untuk di bulan April, Mei, dan Juni. Sehingga secara supply chain pendekatannya mesti berbeda. Apakah itu dengan lebih ke arah responsif instead of the forecast. Karena secara data kita nggak cukup. Nah, ini sebetulnya pertanyaan yang mendasar untuk kita semua. Jadi bagaimana kita bisa merespon terhadap COVID, ya, dan bagaimana kita bisa enable a resilient future. Ini sebetulnya pertanyaan untuk kita semua. Yang harus dilakukan secara sekarang dan nanti ada 3 sih. Jadi saya dari Sampurna. Background saya 17 tahun di Sampurna. Di Sampurna itu kita ada bisa dikatakan 3 pilar. Pilar pertama itu bicara mengenai employee. Protect and empower your people. Yang kedua kita bicara mengenai pilarnya itu customer. Bagaimana kita, how do we serve our customer core needs. Dan yang ketiga itu manage your supplier. FMCG, apapun itu perusahaannya, pada umumnya itu harus yang 3 pilar ini. Yaitu kita pastikan secara people, aset kita, bagaimana mereka bisa, kita bicara mengenai mental health, kita bicara mengenai digital capability, bagaimana cara kerja yang berbeda ini. Begitu juga pendekatan kita ke customer dan supplier. Nah, kita bicara mengenai digital transformation, itu sebetulnya ada 2 approach. Yang pertama itu umum disebut inside out, yang kedua outside in. Nah, apa sih sebetulnya inside out? Inside out itu bagaimana kita melihat perusahaan. Ya, kita lihat lagi bisnis proses kita. Bagaimana kita memappingkan proses-proses kita yang mana pain point ataupun opportunity within internal organization can be improved sehingga kita bisa bisa membuat lebih efisien, apakah itu secara proses, apakah itu secara cost, ataupun bagaimana people within the organization can work together. Ini adalah inside out. Yang kedua, dari sisi approach terhadap digital transformation adalah outside in. Tadi yang kita lihat adalah within the organization. Sekarang yang kita lihat adalah eksternal. Customer kita, konsumen kita. We need to speak to them. Kita harus mendapatkan insight-nya.
apa yang dipahami oleh teman-teman marketing, sales, finance, supply chains, not necessarily the case. Nah, itu kita mesti keluar sana. Dalam artian, nggak mesti ketemu ya. Tapi kita mesti reach out to our customer, reach out to our consumer. Hopefully we can get the opportunity for new product, business model, ataupun innovation. Setelah kita mendapatkan inside out dan outside in, ini kita combine. Yang mana secara transformasi ini akan memperkaya lagi. Karena kita bicara mengenai empowering our organization to serve better our customer dengan pendekatan inside out dan outside in. Nah, lebih tepatnya lagi kalau kita bicara mengenai tools ya, salah satu yang proven banyak digunakan di perusahaan besar, yang mana itu digunakan di Sampurna, Philip Morris, Paragon sendiri, kita menggunakan design thinking. Jadi sebetulnya design thinking itu seperti yang teman-teman tahu, sebetulnya ada 3 aspek sih yang coba di look after ya. Secara produk dari design thinking, nanti hasilnya nih, bagaimana itu desired by our user, by our customer. Produk yang di-desire itu tentunya mesti secara bisnis viable. Jangan sampai gitu kan ya, big event point-nya ya 10 tahun gitu. Return on investment-nya ternyata nggak ada return-nya gitu kan. Itu kan secara bisnis nggak masuk akal gitu. Dan yang terakhir, bagaimana produknya itu bisa technically visible. Produk yang diinginkan oleh user bagus, oleh customer bagus, secara technically itu nggak visible. Jadi kita nggak akan bisa membuat produk yang seperti itu. Nah, jadi innovation sweet spot ini sebetulnya inti dari user disability, business viability, dan technical visibility. Nah, secara design thinking, saya mengacu terhadap IDEO. Jadi IDEO ini market leader untuk desain ya. Tim Brown ini komisaris dari IDEO. Jadi design thinking itu sebetulnya apa sih? Apa yang membedakan design thinking dengan pendekatan yang lain. Jadi kalau kita dari IT pasti udah pernah tahu mengenai sistem analysis and design, user requirement specification. Nah, ini sebetulnya lebih ke arah yang kita jadikan center itu lebih ke arah orangnya. The customer, the user, what are the pain point? Itu yang kita coba address. Kita mengadresnya dengan menggunakan 5 step ini. Yaitu dengan kita mengempathize, ya, kita kemudian setelah kita empathize ya, kita define what the problem is, gitu ya. Kemudian kita come up sama idea, kita punya apa optionnya, dan dari option apa yang kita pilih yang merupakan terbaik untuk kita pilih sebagai prototype, dan setelah ada prototype-nya kita tes. Nah, empathize ini apa yang mesti dilakukan itu sebetulnya kita mesti observe ya. Jadi kalau kita bicara mengenai teknik market research, apakah itu dengan menggunakan observasi langsung ya, dengan kita datang ke satu komunitas, kita melihat bagaimana mereka menggunakan aplikasinya ataupun beraktivitas, itu kita bisa banyak mendapatkan insight. Kemudian kita engage dengan mereka untuk kita lebih memahami, karena seperti kita tahu apa yang tersampaikan itu bisa jadi cuma the tip of iceberg. Ada banyak sebetulnya yang tidak tersampaikan, yang itu mesti kita discover. Dan bagaimana kita bisa discover itu dengan kita meng-immerse ourselves, artinya kita nyemplung, benar-benar merasakan apa yang dialami oleh user ataupun konsumen kita. Nah, dengan empati tadi kita akan bisa mendefine sih sebetulnya apa sih yang jadi pain-nya dari customer kita, apa yang di-expected dari game-nya, pattern-nya seperti apa. Di step nomor 3, there is a question. What is the problem that we're solving
Kalau memang iya, nah itu kita define problemnya. Contoh sederhananya who needs what and because of why. Nah, setelah kita define a lot of idea. Yang mana ide ini mesti kita tangkap dengan prototype atau istilahnya di startup itu kita come up with MVP, minimum viable product. Dari semua ide tadi kita mesti ambil prototype-nya. Kenapa? Karena sebetulnya prototype ini build to think. Dengan adanya prototype, user nanti akan mencoba benar nggak sih apa yang diminta itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh mereka. Dan terakhir itu adalah fase tes. Nah, di tes ini fase terakhir dari design thinking yang mana experiencing-nya, kemudian bagaimana mereka mencoba prototipe itu, nah, di fase ini. Nah, untuk komplement dari design thinking, kita menggunakan Scrum. Yang mana startup ataupun banyak perusahaan sudah menggunakan ini. Kenapa kita menggunakan metode Scrum? Karena belum tentu user pada saat kita interview itu mereka punya pemahaman yang komprehensif mengenai isu mereka. Jadi itu parsial sehingga cara yang dikatakan untuk bisa di fail fast ya, juga kita bisa menggunakan Scrum. Nah, kemudian design thinking dan juga Scrum itu mesti ditunjang secara organisasi. Jadi kalau kita lihat di sisi sebelah kiri itu merupakan typical organization silo ya. Contoh di dalam IT sendiri ada tim data, ada tim infrastructure, ada tim product, ada tim software engineering. Yang mana ini sebetulnya untuk kita bicara mengenai agile organization itu mesti istilahnya mix and match. Pilih orang yang terbaik dari berbagai tim untuk mereka terlibat dalam proyek secara langsung sehingga bisa bekerja sama untuk menghasilkan MVP dengan sesegera mungkin. Nah, saya tahu di area di saat COVID seperti ini, meeting face to face sepertinya agak-agak kurang produktif. Bagaimana kita bisa menyalurkan aspirasi kita gitu ya. Ini sebetulnya bukan hambatan karena kita bisa menggunakan Google Jamboard contohnya atau beberapa produk lainnya lagi. Di Zoom sendiri ada breakout room. Jadi sebetulnya design thinking itu bisa diakomodasi secara digital. Dan design thinking ini akan menghasilkan beberapa idea. Nah, ini kita bisa capture di innovation platform sehingga bisa kita pilih produk mana aja yang akan mau kita buat, kemudian bisnis proses apa yang mau kita rubah, dan juga new product ataupun service yang kita bisa come up secara konsumen, secara market sudah shifting. Ini merupakan dua hasil yang pretty much sudah dicoba di Paragon dalam 3 bulan terakhir, and it's fine. Ini slide terakhir dari saya. Terima kasih. Semoga dari teman-teman bisa mendapatkan insight yang mana dimulai dari makroekonomi, mikroekonomi, dan kemudian bagaimana secara perusahaan FMCG ya. Kita mesti look after our people, serve our customer, dan kemudian kita manage our supply chains. Kemudian kita juga melihat beberapa tools yang sangat applicable dan sangat practical untuk kita gunakan untuk membuat new product ataupun mengimprove business process. Terima kasih. Silakan moderator. Terima kasih Pak Jo. Ini sharingnya luar biasa banget nih.